Aku mau sudah bikin sup maksudnya hari ini hujan teman-teman di luar. Terus aku udah belanja bikin sup ini. Tuh, ada sup daging B2, perut ikan, terus sama jagung, lopak merah, lopak putih, terus lopak hijau. Lopak itu ngomong-ngomong wortel teman-teman ya. Terus sama apa namanya ya tadi ya? Oh, jagung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Lisna Handayani. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan apa yang kalian harapkan semuanya semoga tercapai. Amin ya robbal alamin. Sebentar lagi kita mau menjemput bulan puasa. Kalau nggak salah, kemarin suamiku bilang nanti malam tuh udah taraweh gitu loh. Terus suamiku bilang gini teman-teman, gitu. Kalau kayak gini tuh sedih lagi ya, sabarlah, semuanya itu butuh perjuangan, butuh menyita waktu dan lain-lain. Tapi kalau kita mengerjakannya, menjalaninya itu dengan ikhlas, dengan tahu bahwa memang seperti inilah hidup itu, pasti juga akan berjalan lancar dan akan indah pada waktunya. Gimana lagi ya teman-teman, makanya di jarak jauh seperti ini tuh kayak komunikasi, terus saling support, mendoakan, itu penting banget bagi pasangan. Gini, kemarin itu aku nggak bisa bikin video karena mbahku beberapa hari ini tuh sakit, nggak tahu sakitnya tuh gini, katanya tuh kayak, kan awal mulanya tuh mikir ya, mikir anaknya tuh ngerasa dia tuh nggak disayangi, terus nggak kesini, padahal juga kesini ditemenin satu hari satu hari penuh. Terus habis itu pokoknya dalam 6-7 hari tuh kesini empat empat kali gitu nemenin mbahku dari pagi sampai malam kayak gitu. Tapi mbahku tuh kayak dia tetap rasa kurang kasih sayang, pengennya mbah tuh dia di nomor satu kan, bukan suaminya gitu kan, ya nggak bisa ya kalau sudah menikah seperti itu, entah itu dari pihak wanita ataupun laki-laki, pasti yang baku tuh keluarganya itu dulu gitu ya. Bukannya pilih kasih, tapi kan memang seperti itu ya kalau pernikahan, kayaknya nggak bisa, aku nggak bisa menjelaskan panjang lebar ya teman-teman seperti ini. Nah, ini aku cuman menceritakan kemarin seperti itu. Terus mbahku tuh mikir, setelah mikir nggak tahu ya, tadinya tuh nggak kenapa-napa, tiba-tiba tuh muntah. Itu kayaknya efek dari mikirnya terlalu dalam, karena setelah mikir itu nangis teman-teman, nangisnya tuh kayak nyesek banget. Nah, itu mungkin dari situlah aku pernah juga, soalnya kalau mikir terlalu dalam terus batuk gitu ya, kayak batuk terus nangis, seperti itu pokoknya. Nah, itu kayaknya dari situ deh gitu, karena orang sedih itu sumbernya tuh macam-macam, nanti bisa lemas, bisa batuk-batuk terus gitu. Pokoknya banyak lah, kalau kita efeknya orang sedih itu banyak banget gak baiknya gitu menurut aku. Makanya happy, bahagia itu yang jemput tuh kita sendiri. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa. Kalau dia belum datang, ya kita jemput gitu loh maksudnya. Jadi nggak perlu kita tuh kayak nunggu, bahagia tuh harus punya uang, bahagia tuh harus kayak gini, harus kayak gitu gitu. Kalau enggak, itu aku nggak bahagia, itu berarti level bahagia kita tuh level terendah teman-teman ya. Seperti aku juga ini ngomongin aku nggak ngomongin siapa-siapa. Jadi aku mendengar motivasi itu memang benar-benar banyak manfaatnya. Kalau bahagia yang dimaksud itu setelah kita nyampe sesuatu, misalnya ranking berapa, terus beli ini tercapai, nabung ini tercapai, itu namanya bahagia level rendah. Justru bahagia level tinggi itu ketika kita nggak ngapa-ngapain, bersyukur, bahagia, senyum, dan alhamdulillah. Terus ya nggak tahu, itu rasa itu bisa nyetrum aja dengan kebahagiaan, dan nanti itu akan datang sendiri, katanya seperti itu. Ini aku mau praktek, soalnya aku bilang kayak gini tuh karena eh, banyak banget lah manfaatnya kita mendengarkan motivasi gitu, biar mengatur, apa ya, mengatur pola pikir kita tuh. Bukan cuma motivasi teman-teman, kalau kita yang beragama Islam ya kita mendengarkan pengajian dan lain-lain, pokoknya yang menyejukkan hati itu penting banget, jangan mengabaikan kalau kita ada masalah. Jadi untuk mengontrol itu semuanya kita butuh untuk
menaik turunkan, mengontrol lah istilahnya, mengontrol pikiran kita, hati kita, biar kita damai, biar kita tuh bisa tenang. Karena apapun itu sebenarnya kita cari pun uang, kalau kita lagi dalam keadaan yang panas, kerusak-kerusuk dan lain-lain, itu juga menurut aku sih ya, seperti pengalamanku selama ini tuh bukannya berjalan lancar gitu loh, malah ada aja hambatan. Makanya perlu banget memang bagaimana caranya kita tuh kayak tenang dulu, bersyukur dan jangan takut. Itu aku lagi bertarung teman-teman, soalnya pola pikir aku yang dulu tuh ini aku balikkan gitu. Yang dulu tuh gini, aku pernah dari kecil itu ya kayak melihat orang-orang itu sukses ya, bagaimana caranya, oh aku mengerti, dia bekerja keras bagaimanapun itu kalau sudah jalannya berarti terus. Seperti aku di sini dulu tuh bertahun-tahun nggak pulang seperti itu ya, karena itu tadi aku tahu sekeliling aku orang-orang tuh bisa bangun, bisa gini, bisa gitu tuh karena dia merantau. Nah, kalau kamu sudah di rantau itu menemukan pekerjaan dan setiap bulannya ada gaji, ya udah kamu di situ terus. Makanya aku terus udah ini harus ngoyo, harus ini, harus gitu. Nah, setelah itu aku punya pikiran, oh berarti memang benar kalau kita kerja, kalau apa itu harus harus ekstra istilahnya kayak gitu ya, harus mengorbankan semuanya. Misalnya kayak nikah tua ya kan, aku tuh bukan termasuk nikah muda ya, 31 itu termasuk nikah yang ya usia segitulah, maksudnya bukan yang 24, 26, 28 gitu. Aku sudah 31 menikahnya. Nah, itu semuanya tuh udah aku pikirkan, ini resikonya seperti ini, dan aku mencoba aja ikhlas gitu, mencoba aja ikhlas memang seperti ini. Dan kalau aku nggak nuruti si ini tadi gitu, sementara banyak kejadian-kejadian dan sesuatu hal yang memang harus aku perjuangkan biar aku tuh kayak nggak menyusahkan gitu, mikir aku ya. Makanya ya udah aku terima, semoga Allah memberi yang terbaik dan semoga Allah meridhoi semua pekerjaanku ini. Dan akhirnya ya aku bekerja dengan tenang dan sebagainya itu karena doa aku. Seperti apakah benar yang aku lakukan ini gitu ya, nggak tahu ya, tiba-tiba ngalir aja. Dan kerja itu awal mulanya kayak aku nggak bisa memanage uang sampai aku bisa terbentuklah itu gitu, istilahnya bisa memperbaiki apa antara kerjaku dan bagaimana menyimpan uang, bagaimana apa istilahnya dengan hubungan dengan keluarga dan lain-lain, yaitu lebih baik. Jadi aku merasa ini sudah benar seperti ini, dan nggak bisa aku tuh kayak udahlah, kan dulu dibilangin gini sama orang-orang tuh banyak, kamu sudah usia seperti itu nggak nikah nikah gini nanti apalah, nggak punya anak dan lain-lain, pokoknya ngomongnya seperti itu teman-teman. Tapi aku tuh pernah juga kepikiran setiap omongan orang apa itu, tapi sementara keinginanku nggak seperti itu, aku harus kerja gitu. Sampai aku tuh istilahnya merasa kayak oh ya udah gitu loh, kayak maaf udah gitu, bukan nggak bersyukur tapi menuruti hati aku gitu loh. Nah, setelah itu udah aku ikutin aja kata hati aku bukan nggak mau mendengarkan orang, tapi aku hanya berdoa aja sama yang di atas, semoga apa yang pilihanku ini nantinya juga akan ada hal baik gitu, istilahnya aku niatku juga baik, bukan untuk diriku sendiri seperti itu teman-teman ya waktu itu. Makanya harus gimana ya, harus jadi diri sendiri juga. Ini curhatan teman-teman, makanya dari ngesup, dari mbahku sakit seperti itu, terus dari ngobrolin ke gini, ini ada aja sepintas di kepala aku. Ya udah aku obrolkan, ini namanya juga curhatan BMI Hongkong ya teman-teman. Setelah curhat seperti ini tuh kayak lebih tenang. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kesimpulan dari ini semuanya sebenarnya yang penting dari aku adalah motivasi, eh, bahwa ikutilah kata hati kamu, terus tanyakan juga, berdoa juga apakah ini sudah benar gitu. Aku dulu beneran kalau orang denger semuanya lah kayak di sini, orang semuanya tuh sudah punya mantu, orang tuamu kayak gini nanti kayak gitu, mereka semua sudah nikah anak-anaknya, kamu belum, itu kamu mengecewakan orang tua dan lain-lain. Itu juga pernah ada pikiran, bukannya aku nggak mikir, tapi aku kembalikan ke diri aku. Hidup aku tuh bukan orang yang nyetir. Kalau orang yang nyetir aku maunya kayak gimana, itu kayaknya nggak bisa deh aku diatur seperti itu gitu. Makanya aku jadi diri aku,
sendiri, ya udah aku doa sama Allah dan aku memberi pengertian ke orang tua, udah berjalan lancar gitu aja sih. Aku sudah bersyukur lah aku bisa punya pendirian gitu. Jadi nggak kepikiran yang aneh-aneh. Awalnya sempat kepikiran omongan orang, setelah itu juga menurut aku tuh pembelajaran aku untuk menjadi diri sendiri ya dari situ, dari orang yang menilai seperti apa, orang yang memberi masukan ya tentang itu, dan aku bisa menyikapi dan aku ambil yang mana. Itu lama-lama otak aku tuh kayak oh tahu ini mana yang aku ambil, mana yang enggak. Awalnya kan kayak kaget, oh iya iya gitu, gimana sih orang tua aku langsung telepon gitu, gimana sih mah gini-gini, sementara aku sendiri kalau nikah nggak mau nyusahin orang tua dan lain-lain. Udah lah, akhirnya berjalan lancar teman-teman. Makanya ikutin kata hati kamu, meskipun orang bilang apa itu nggak apa-apa didengarkan, itu sambil pembelajaran diri kita untuk menimba mana yang baik mana yang enggak buat diri kita loh, maksudnya gitu, kita bisa nggak gitu. Terkadang orang bilang apa itu kita nggak bisa menjalani seperti yang orang bilang, dan kita terkadang melakukan seperti yang orang bilang ternyata itu salah, yang nanti yang kita menyalahkan siapa gitu. Aku Jadokno nggak mendengarkan itu kata orang-orang dulu, Jadokno aku nggak gini nggak gitu, itu Jadokno katanya orang. Tapi kalau kata sendiri yang milih, kalau aku nggak nyesel, nggak ada penyesalan dalam diri aku kalau aku sendiri yang milih. Karena menurut aku kalau aku sendiri yang milih itu banyak banget pertimbangan. Aku nggak langsung iya tidak, tapi aku pertimbangkan, oh iya kah gitu. Terus ya kita, kalau aku ya aku berdoa gitu, apakah ini sudah benar, kalau nggak gitu ya tanya lagi ke yang penguat gitu, misalnya kayak temen, kayak siapa yang percaya, seperti itu sih. Semoga tips ini bisa membantu kalian semuanya kalau kita tuh bimbang dengan omongan orang. Ya udah, sampai di sini dulu ya vlognya, saya mau kerja dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.